slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Rumor Marc Marquez diincar Red Bull KTM untuk berduet dengan Pedro Acosta di MotoGP 2025. MotoGP tengah diramaikan dengan spekulasi bahwa Marc Marquez, juara dunia 8 kali, sedang menjadi target utama Red Bull KTM jika Ducati gagal memberikan kursi pabrikan untuk musim 2025. Rumor ini menguat setelah berbagai indikasi yang menunjukkan ketidakpastian masa depan Marquez bersama Ducati dan minat KTM untuk meningkatkan kompetitivitas tim mereka. Marc Marquez, yang saat ini masih terikat kontrak dengan Gresini Racing hingga akhir musim 2024, telah menunjukkan performa sang juara dengan Desmosedici yang kompetitif dalam 4 balapan terakhir. Tampil kompetitif di 4 seri pembuka MotoGP membuat Marquez mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depannya. Dalam beberapa kesempatan, Marquez tidak menutup kemungkinan untuk mencari tim lain yang dapat memberikannya peluang lebih besar untuk meraih gelar juara. Jika Ducati tak memberikan Desmosedici terbaru dan kursi pabrikan yang layak. Marc Marquez memberikan sinyal gerak senyap pertemuan dengan KTM dan Red Bull. Rumor ini semakin kuat ketika Marquez terlihat makan malam bersama dengan para petinggi KTM dan Red Bull selama akhir pekan MotoGP. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Pete Beirer, Kepala Motorsport KTM, yang memperkuat spekulasi bahwa pembicaraan serius mengenai masa depan Marquez di KTM sedang berlangsung. Marquez mengakui pertemuan tersebut, meskipun menyatakan bahwa pembalap dan tim selalu berbicara satu sama lain di paddock. KTM dan ambisi menguatkan tim, dengan penguatan para rider pabrikan. KTM sendiri tengah berusaha keras untuk memperkuat tim mereka dan bersaing di level tertinggi MotoGP. Mereka telah menunjukkan keseriusan dengan siap menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada pembalap berbakat seperti Jorge Martin, yang juga menjadi target Ducati maupun Aprilia. Namun, ketertarikan KTM untuk merekrut Marquez menunjukkan ambisi mereka untuk tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga menciptakan kombinasi pembalap yang sangat kompetitif dan nilai jual Marc. Potensi duet Marquez dan Pedro Acosta. Jika Marquez bergabung dengan KTM, dia berpotensi untuk berduet dengan Pedro Acosta, bintang muda yang sedang naik daun dan menjadi salah satu pembalap paling menjanjikan di MotoGP. Acosta, bahkan mampu tampil terbaik mengalahkan rider utama Red Bull KTM di MotoGP Prancis kemarin. Duet antara Marquez dan Acosta bisa menjadi kombinasi yang sangat menarik, menggabungkan pengalaman dan keahlian Marquez dengan talenta muda dan semangat juang Acosta. Tantangan dan prospek masa depan Red Bull KTM. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan KTM tentunya akan membawa tantangan tersendiri. KTM masih dalam proses pengembangan motor yang mampu bersaing dengan pabrikan besar lainnya seperti Ducati dan Yamaha. Namun, dengan dukungan Red Bull dan komitmen KTM untuk terus berinovasi, Marquez mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali ke puncak performanya. Dalam beberapa bulan ke depan, perkembangan lebih lanjut terkait rumor ini akan sangat menarik untuk diikuti. Jika Ducati tidak dapat menawarkan kursi pabrikan yang kompetitif untuk Marquez, kepindahannya ke KTM bisa menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah MotoGP, berpotensi mengubah dinamika kompetisi dan membawa KTM ke level baru dalam dunia balap motor. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Marquez maupun KTM mengenai kemungkinan transfer ini. Namun, dengan semakin intensnya spekulasi dan tanda-tanda yang ada, para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan terus menantikan kabar terbaru mengenai masa depan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Bos Gresini Racing terharu, Marc Marquez raih podium kedua di Le Mans dan persembahkan kemenangan untuk Fausto Gresini. Balapan MotoGP di sirkuit Le Mans memberikan momen emosional bagi tim Gresini Racing. Marc Marquez, yang tampil luar biasa dan finish di posisi kedua, mempersembahkan podium ini untuk mendiang Fausto Gresini, pendiri tim yang telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia balap. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia dengan meraih posisi kedua di Grand Prix Le Mans.
Dalam balapan yang berlangsung sengit, Marquez berhasil menembus dominasi lawan-lawannya dan mengamankan posisi podium yang sangat berarti bagi dirinya dan timnya. Saya sangat senang dengan hasil ini. Balapan ini sangat sulit, tapi tim bekerja dengan luar biasa, kata Marquez setelah balapan. Podium ini saya persembahkan untuk Fausto Gresini, yang selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya berharap beliau bangga dengan pencapaian ini. Di paddock, suasana haru terasa ketika Marc Marquez mempersembahkan kemenangan ini kepada Fausto Gresini. Nadia Padovani Gresini, istri dari mendiang Fausto dan bos saat ini dari Gresini Racing, tampak terharu dan bangga dengan pencapaian timnya. Ini adalah momen yang sangat emosional bagi kami. Fausto selalu bermimpi melihat tim ini mencapai kesuksesan besar, dan melihat Marc di podium adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi semua orang di tim ini, ujar Nadia Padovani dengan mata berkaca-kaca. Saya yakin Fausto melihat ini dari atas dan merasa sangat bangga. Fausto Gresini, yang meninggal dunia pada Februari 2021, adalah sosok yang sangat dihormati di dunia MotoGP. Sebagai mantan juara dunia dan pendiri tim Gresini Racing, ia dikenal karena dedikasinya yang luar biasa terhadap olahraga balap motor. Warisannya terus hidup melalui keberhasilan tim yang didirikannya. Podium yang diraih Marquez di Le Mans ini adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap warisan tersebut. Ini juga menjadi penanda bahwa tim Gresini Racing tetap menjadi kekuatan yang signifikan di MotoGP, terus berjuang dan meraih kesuksesan meski harus menghadapi tantangan besar. Musim MotoGP 2024 terus menghadirkan momen-momen berkesan dan penuh emosi. Keberhasilan Marc Marquez meraih podium kedua di Le Mans bukan hanya sebuah pencapaian prestasi balap, tetapi juga sebuah penghormatan yang mendalam untuk Fausto Gresini. Dengan semangat dan dedikasi yang terus menyala, Gresini Racing menunjukkan bahwa mereka masih dan akan selalu menjadi bagian penting dari dunia MotoGP. Marc Marquez raih podium kedua di Le Mans, Ducati pertimbangkan pengganti Enea Bastianini, dan isu kepergian Marquez dari Gresini Racing. Ajang MotoGP di sirkuit legendaris Le Mans kembali menghadirkan drama dan aksi memukau. Kali ini, Marc Marquez berhasil meraih podium kedua, menunjukkan kembalinya performa sang juara dunia setelah serangkaian cedera yang mengganggu karirnya. Sementara itu, Ducati tengah mempertimbangkan pengganti Enea Bastianini, dan rumor beredar bahwa Marquez akan meninggalkan tim Gresini Racing. Marc Marquez, pembalap asal Spanyol yang memperkuat tim Gresini Racing, tampil memukau di Le Mans. Dalam balapan yang berlangsung ketat, Marquez menunjukkan keahliannya mengendalikan motor di tengah persaingan sengit. Finish di posisi kedua adalah pencapaian luar biasa, mengingat tantangan yang dihadapi Marquez beberapa musim terakhir akibat cedera yang kerap kali menghambatnya. Kami telah bekerja keras untuk kembali ke puncak, dan podium ini adalah bukti dari kerja keras tim dan upaya pemulihan saya, ujar Marquez usai balapan. Saya merasa semakin percaya diri dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Sementara itu, di kubu Ducati, situasi pembalap mereka Enea Bastianini menjadi perhatian utama. Bastianini, yang diharapkan mampu memberikan performa terbaik musim ini, justru tampil kurang memuaskan dan seringkali berada di luar zona poin. Hal ini mendorong manajemen Ducati untuk mulai mempertimbangkan opsi lain. Beberapa nama besar muncul dalam spekulasi pengganti Bastianini. Dengan harapan untuk tetap kompetitif, Ducati tak segan-segan mencari talenta baru yang mampu membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Keputusan ini diharapkan bisa memberikan perubahan positif bagi performa tim di sisa musim. Di tengah kesuksesan di Le Mans, kabar mengejutkan datang dari paddock mengenai masa depan Marc Marquez. Rumor beredar bahwa Marquez sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Gresini Racing pada akhir musim ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, spekulasi ini cukup mengejutkan mengingat prestasi yang diraih Marquez bersama tim tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Marquez tengah mencari tantangan baru dan ingin bergabung dengan tim yang lebih kompetitif. Ini bisa menjadi langkah strategis bagi Marquez untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia, mengingat usianya yang masih memungkinkan untuk bertarung di level tertinggi.
Musim MotoGP 2024 terus memberikan cerita-cerita menarik dengan dinamika yang tak terduga. Prestasi Marc Marquez di Le Mans menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Sementara itu, keputusan Ducati mengenai masa depan Enea Bastianini dan spekulasi tentang masa depan Marquez akan menjadi topik hangat yang dinantikan para penggemar dan pengamat MotoGP di seluruh dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez mengejutkan di MotoGP Prancis, raih juara 2 dari posisi ke-13. Pada balapan MotoGP Prancis yang diadakan di sirkuit Le Mans, Marc Marquez mencatatkan kisah comeback yang luar biasa dengan finish di posisi kedua, meskipun memulai balapan dari posisi yang cukup jauh, yaitu ke-13. Marquez, yang baru saja pulih dari cedera serius, menunjukkan kehebatannya dengan mengatasi berbagai rintangan dan persaingan sengit di lintasan. Pada awal balapan, Marquez tampaknya mengalami kesulitan, tetapi kemudian berhasil mendapatkan ritme yang kuat dan menunjukkan performa yang mengesankan. Dengan kecerdasan taktis dan keahlian mengendalikan motornya, dia berhasil menyalip lawan-lawannya satu persatu, merangsek naik dari posisi belakang hingga ke posisi kedua di garis finish. Strategi Marc Marquez dalam pertahankan momentum dan naik ke posisi kelima sangat tepat. Marquez akhirnya melesat ke posisi ketiga. Pada lap ke-18, dirinya mampu menyalip Di Giannantonio pada tikungan pertama. Di Giannantonio sempat keluar dari lintasan dan menunjuk Marquez. Satu putaran sebelumnya, Marquez sempat mau menyalip Di Giannantonio. Di Giannantonio sukses menutup ruang dan bikin Marquez nyaris hilang keseimbangan. 7 lap terakhir, Jorge Martin sukses menyalip Francesco Bagnaia. Marc Marquez turut terus menempel di belakang. 3 lap terakhir, situasi makin ketat. Martin sempat melebar dan Bagnaia coba masuk dari sisi dalam, tapi Martin bisa pertahankan keunggulannya. Lap terakhir, ketiga rider tersebut terus memacu kuda besinya. Martin sukses pertahankan posisinya untuk jadi kampiun disusul Marquez yang sukses menyalip Bagnaia di final sektor. Kemenangan ini tidak hanya menjadi bukti kehebatan Marquez sebagai pembalap MotoGP, tetapi juga menandai kembalinya yang spektakuler setelah mengalami cedera serius yang membuatnya absen dari beberapa balapan sebelumnya. Para penggemar pun memberikan dukungan yang luar biasa untuk pembalap asal Spanyol ini, yang telah kembali ke panggung balap dengan semangat yang menginspirasi. Sementara itu, kabar menarik juga datang dari jajaran manajemen tim. Gigi Dall'Igna, Direktur Umum Ducati Corse, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan kontrak pabrikan untuk Marc Marquez untuk musim MotoGP 2025. Langkah ini menunjukkan keyakinan Ducati terhadap potensi Marquez sebagai salah satu pembalap papan atas di ajang balap motor kelas dunia. Dengan prestasi gemilangnya di MotoGP Prancis dan rencana kontrak baru yang telah disiapkan oleh Ducati, Marc Marquez semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Para penggemar dan pengamat balap motor pun tidak sabar untuk melihat lebih banyak aksi spektakuler dari Marquez di lintasan yang akan datang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez pantas mendapat kontrak pabrikan Ducati setelah menjadi juara di MotoGP Prancis 2024. Ducati belum memutuskan satu rider yang bakal menemani Francesco Bagnaia musim depan. Keputusan itu makin sulit saat melihat performa Jorge Martin dan Marquez di Le Mans. Ducati mengakui persaingan untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia musim depan terbuka untuk Marc Marquez, Enea Bastianini, dan Jorge Martin. Sebelumnya, Ducati telah mengikat Bagnaia dengan kontrak selama 2 tahun di kursi pebalap utama. Namun yang jadi perbincangan adalah rekan setim Bagnaia yang saat ini masih misteri. Saat ini, Bagnaia masih ditemani Bastianini. Sayang Bastianini didera cedera yang membuatnya harus absen cukup lama sepanjang musim 2023. Bastianini pun seolah tak bisa menunjukkan kemampuannya selama musim lalu. Di musim 2024, performa Bastianini tampak berkembang pesat. Dari 5 balapan utama digelar, Bastianini sudah berhasil menorehkan 2 podium di tempat kedua dan ketiga.
Di klasemen sementara, Bastianini pun bertengger di posisi keempat di bawah Marquez. Torehan poinnya sama dengan The Baby Alliance yakni 89 poin. Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan kemenangan gemilang di MotoGP Prancis 2024. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, Marquez berhasil mengalahkan pesaing-pesaing kuat seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia dalam pertarungan ketat hingga garis finish. Kemenangan ini memperkuat argumen bahwa Marquez layak mendapatkan kontrak dengan tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025. Sejak pindah ke Gresini Ducati untuk musim 2024, Marquez telah menunjukkan adaptasi cepat dan peningkatan performa signifikan. Dengan bantuan dari kepala kru berpengalaman Frankie Carchedi, Marquez mampu kembali ke bentuk terbaiknya setelah beberapa tahun terganggu cedera dan masalah performa dengan Honda. Kesuksesan ini memperkuat keyakinan bahwa Marquez masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi MotoGP. Selain itu, kemenangan di Prancis membuktikan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan untuk menang melawan pembalap-pembalap terbaik dunia. Dengan motor Ducati yang kompetitif, Marquez telah membuktikan bahwa dia bisa menyesuaikan diri dan bersaing di puncak klasemen. Hal ini menjadikannya kandidat ideal untuk menjadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada 2025, menggantikan Enea Bastianini yang saat ini menemani Bagnaia. Dengan catatan performa yang terus membaik dan kemenangan di Prancis, Marquez telah menunjukkan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kontrak dengan tim pabrikan Ducati akan memberikan Marquez kesempatan untuk kembali meraih gelar juara dunia, menambah koleksi trofinya, dan memperkuat dominasi Ducati di ajang MotoGP mendatang. Marc Marquez juara 2 di MotoGP Le Mans, bikin bangga Gresini Racing. Marc Marquez menorehkan prestasi gemilang dengan finish di posisi kedua dalam balapan MotoGP di sirkuit Le Mans. Keberhasilannya ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi tim Gresini Racing yang menaunginya. Balapan yang digelar di sirkuit legendaris ini berlangsung sengit sejak awal. Marquez, yang memulai balapan dari posisi ke-13, menunjukkan performa impresif dengan manuver-manuver cemerlang yang membuatnya terus merangsek ke barisan depan. Dengan teknik balap yang agresif namun tetap terukur, Marquez mampu mengatasi berbagai tantangan dari para pesaingnya, terutama para pembalap Ducati. Sepanjang balapan, Marquez menunjukkan ketangguhan dan keahliannya dalam mengendalikan motor di berbagai kondisi lintasan. Pada pertengahan balapan, ia berhasil menyalip beberapa pembalap papan atas, mempertontonkan duel menarik yang memikat para penonton. Di akhir balapan, Marquez akhirnya berhasil mempertajam posisinya di urutan kedua, sukses manuver Francesco Bagnaia di final sektor dan memastikan podium yang sangat berarti bagi dirinya. Kami sangat bangga dengan hasil ini. Marc menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan memberikan hasil yang membanggakan bagi Gresini Racing, ujar Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing. Ini adalah bukti dari kerja keras seluruh tim dan kemampuan luar biasa Marc sebagai pembalap. Hasil ini juga menjadi angin segar bagi Gresini Racing, yang terus menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa seri terakhir. Tim ini semakin solid dan kompetitif di ajang MotoGP, berkat kombinasi antara strategi tim yang matang dan kemampuan para pembalapnya. Dengan finish di posisi kedua, Marquez tidak hanya mengumpulkan poin berharga untuk klasemen kejuaraan, tetapi juga semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim Gresini Racing untuk terus meraih hasil terbaik di seri-seri berikutnya. Balapan berikutnya akan digelar di sirkuit Mugello, Italia, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit tersulit di kalender MotoGP. Marquez dan tim Gresini Racing kini mempersiapkan diri dengan penuh semangat untuk menghadapi tantangan berikutnya, dengan harapan dapat kembali meraih hasil yang membanggakan. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.